Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 ingin menjelaskan kepada kalian tentang landasan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada materi kali ini akan dijelaskan oleh 5 anggota dari kelompok kami. Langsung saja. Saya Lutfi Al-Fatah dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Perkenalkan, namaku Masayo Anastasia Priandini dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Perkenalkan, saya Miftahur Rahmah dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafid Nasrullah dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Saya Reka Tristia Kuditnasari, Prodi Administrasi Pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu landasan dan pendidikan. Landasan memiliki arti dasar sebagai tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Sedangkan menurut Wojo Wasito, landasan dapat diartikan sebagai alas, fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Sedangkan kata pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Secara singkat, landasan pendidikan dapat diartikan dengan sesuatu yang menjadi tumpuan konseptual dalam melakukan kegiatan pengajaran dan pelatihan, dengan fungsi dasarnya sebagai pijakan atau titik tolak praktek pendidikan. Sedangkan yang dibahas terkait landasan pendidikan sendiri ialah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. Tujuan landasan pendidikan. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik segi kualitas kuantitas bagi seluruh manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang terakhir, untuk memajukan dan membantu manusia agar tidak disalahgunakan ke arah yang negatif. Selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Yang pertama sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil. Yang kedua, barometer untuk memastikan kualitas penduduk yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan pemerataan penduduk. Yang terakhir, sebagai perlindungan landasan pendidikan supaya tidak disalahgunakan ke hal yang negatif. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia ada 3 asas pendidikan, yaitu 1. Asas Tuturi Handayani. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dan dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lain, yaitu Ing Arso Sungtulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Asas ini merupakan inti dari Asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, Asas Belajar Sepanjang Hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum atau asas ini dapat dirancang atau diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Jenis-jenis landasan pendidikan. Di dalam buku Landasan Pendidikan, Yatimah tahun 2017, halaman 355, membagi beberapa jenis landasan pendidikan, yaitu yang pertama adalah landasan religius, yang merupakan landasan atau asumsi terkait pendidikan yang berasal dari nilai-nilai agama. Yang kedua adalah landasan filosofis yang merupakan asumsi terkait studi yang mengenai pendidikan.
Dan yang ketiga adalah landasan ilmiah yang merupakan landasan atau asumsi yang berasal dari berbagai cabang ilmu mengenai praktik dan studi pendidikan. Dan yang keempat adalah landasan yuridis yang merupakan hukum pendidikan atau asumsi terkait pendidikan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah landasan-landasan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, di Indonesia memiliki beberapa landasan, diantaranya adalah yang pertama, landasan yuridis. Yang kedua, ada landasan filosofis, kemudian ada landasan religius, dan landasan ilmiah. Oke, yang pertama adalah landasan yuridis. Nah, apa sih landasan yuridis itu? Jadi teman-teman, landasan yuridis atau bisa disebut dengan landasan hukum pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis tentang pendidikan di Indonesia antara lain 1. Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Adapun peraturan pemerintah atau PP yang berhubungan dengan pendidikan antara lain. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Yang kedua, PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang keempat, PP Nomor 30 dan 31 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir yaitu PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama adalah ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Adapun aliran-aliran dari landasan filosofis yaitu yang pertama ada perennialisme, yang kedua ada esensialisme, yang ketiga ada progresivisme, yang keempat adalah pedagogi kritis, dan yang terakhir ada eksistensialisme. Selanjutnya landasan religius. Landasan religius ialah landasan yang mencangkup asumsi dan teori dari nilai keagamaan yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Mengapa diartikan demikian? Karena pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keagamaan, keyakinan, atau keimanan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki kepribadian yang luhur dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks religius, pendidikan adalah hal yang sangat bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. Sehingga pendidikan ialah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didiknya sendiri, bukan paksaan atau dorongan dari orang tua atau bahkan dari instansi dan lembaga lain. Selanjutnya adalah landasan ilmiah. Landasan ilmiah adalah landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang. Di dalam landasan ilmiah ini sendiri terdapat 5 landasan penting, yaitu landasan psikologis, landasan antropologis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan ekonomi. Yang pertama adalah landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang sangat berpengaruh dalam pendidikan, yang dimana pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Selain itu, psikologi dan pendidikan merupakan kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala perilaku dan perkembangan psikologis dari manusia tersebut.
Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa landasan psikologis sangat berhubungan erat dengan adanya pendidikan. Selanjutnya ada landasan antropologi. Landasan antropologi merupakan seperangkat asumsi yang bersumber pada hasil studi disiplin antropologi kebudayaan yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi input bagi pendidikan, antara lain dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan milik suatu masyarakat yang berupa nilai dan gagasan akan menggariskan tujuan pendidikan. Yang kedua, wujud kebudayaan berupa nilai, norma, gagasan, dan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari suatu masyarakat akan menjadi isi kurikulum dan metode pendidikan. Yang ketiga, wujud fisik berupa bangunan, benda-benda, dan uang merupakan sarana, alat, dan biaya yang digunakan dalam pendidikan. Landasan histori pendidikan. Menurut Yatimah tahun 2017, landasan histori pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktek masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja, melainkan ada keterkaitan dengan pendidikan di masa lampau. Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktek pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan. Sedangkan konsep dan praktek pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan diperbaiki atau dikembangkan, sehingga berbeda dengan konsep dan praktek pendidikan masa lampau. Landasan teori pendidikan di Indonesia antara lain mencangkup histori pendidikan. 1. Zaman purba. 2. Zaman kerajaan Hindu-Buddha. 3. Zaman kerajaan Islam. 4. Zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. 5. Zaman kolonial Belanda. 6. Zaman kependudukan Jepang. 7. Zaman periode 1945 hingga 1969, dan yang terakhir pendidikan pada masa PJP 1 tahun 1969 hingga 1993. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kehidupan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat. Implikasi dari konsep individu dan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, antara lain bahwa 1. Pendidikan perlu dilakukan terhadap individu demi terciptanya konformitas di alam masyarakat. Yang kedua, dalam konteks tersebut pendidikan sangat identik dengan sosialisasi. Landasan ekonomi. Menurut Pepe Lasis dan kawan-kawan dalam Yatimah tahun 2017 halaman 133, faktor-faktor yang sangat penting dalam ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal teknologi dan kewirausahaan, serta sosio budaya. Faktor ekonomi sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi, antara lain melalui pendidikan, tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Sebaliknya, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif.